Halo Sobat Bion, balik lagi di acara Bion Ngopi, ngobrol penuh insight bareng gue Restu. Oke, kali ini kita akan ngebahas pembahasan yang sangat lagi viral, yang lagi hype banget, yaitu tentang Demon Slayer. Tentunya gue bahas itu akan dengan pakaian yang bisa dilihat sendiri ya. Mahal bro. Dan gue bahas tema kali ini nggak sendirian dong tentunya. Kalau aku sendirian pasti krik banget. Maka dari itu gue ngajak temen. Temen gue ini kebetulan iblis langsung dari korpsnya. Inilah dia, Jeffrey. Halo. Nah, Sobat Bion, di obrolan kali ini ditemenin sama teman saya Jeffrey. Tentunya saya coba intip dulu ya di sini ya. Nah, untuk ngebahas soal anime ini kan kalau di sini ya disebut ya, popularitas budaya anime dan manga yang besar di Indonesia dimulai dari flashback dulu ya, dari anime tayang di TV juga, terus penjualan manga dan komik, terus juga acaranya diadain komunitas, salah satunya Festival Budaya Jepang. Salah satu anime yang hype banget dan akan diobrolin hari ini adalah tadi kita bahas Demon Slayer. Coba tunjukin dulu dong kaosnya. Wah, ini belakang saya lebih bagus lagi tuh. Depan logonya doang. Kali ini udah ada full gambar yang ini ya. Oh, ini cuma di depan doang, di belakang nggak ada tuh. Murah ya? Murah. Nah, buat teman-teman Sobat Bion yang belum tahu apa itu Demon Slayer, anime Demon Slayer ini adalah buatan oleh Kaoyoharu Gotouge yang berjudul Kimetsu no Yaiba. Nah, latar ceritanya itu ada di era Taisho Jepang, nge-highlight perjalanannya Tanjiro Kamado, seorang pemuda baik hati yang keluarganya dibantai oleh iblis. Satu-satunya keluarga Tanjiro yang selamat itu cuma adiknya, Nezuko. Sadis banget kan? Tapi ya berubah jadi iblis loh. Nah, kemudian Tanjiro akhirnya gabung dengan Demon Slayer Corps, atau pasukan pembasmi ya kalau di kita sebutnya, buat nyari cara gimana sih cara nyembuhin Nezuko dan balas dendam tentunya sama orang yang bikin adiknya jadi iblis. Kisah Demon Slayer itu menggabungkan antara aksi, terus ada juga dark fantasy, dan juga drama, kesedihan, segala macamnya lah. Dengan tema utama yaitu keluarga, pengorbanan, dan juga harapan. Tentunya perjalanan Tanjiro ini melewati berbagai macam arc ya. Ada pertama mungkin arc perkenalan kali ya bisa sebutannya. Kedua yang favorit saya sih Mugen Train, itu menarik banget sob. Terus ada juga arc Entertainment District arc, lalu juga ada Swordsmith Village arc, dan juga terakhir tuh ada Hashira Training arc. Terakhir mungkin yang bisa dibilang sih Infinity Castle arc. Nah Jeff, kita langsung jump in aja ke topik pembicaraan yang utama kita ya. Boleh. Kita ngebahas tentang Demon Slayer bagian Infinity Castle. Kalau menurut lu kenapa sih Infinity Castle ini bisa sangat hype banget? How? Kenapa ya? Kayak kalau menurut gue mah gini sih, Res. Dia tuh bisa hype tuh karena emang ceritanya. Oke. Jadi si Demon Slayer ini tuh di anime ya. Di anime Jepang itu tuh dia tuh emang suka ngambil cerita itu dari cerita-cerita rakyat di Jepang. Nah, cerita rakyat Jepang itu tuh dia tuh emang salah satu kepercayaan dia itu kan ada Shinto sama Buddhisme Jepang. Wah, baru tahu sumpah gue. Nah, Shinto itu tuh yang nyembah matahari kalau nggak salah. Gue nggak tahu sih alasannya kenapa dia nyembah matahari ya. Padahal ada Ramayana, Robinson. Iya. Beda-beda ya. Beda-beda ya. Soalnya dia matahari doang. Nah, itu tuh di kepercayaan Shinto itu tuh mereka percaya bahwa dunia ini tuh dipenuhi oleh roh. Nah, terus di Buddhisme Jepang mereka itu percaya sama yang namanya neraka. Nah, iblis ini kerjanya di neraka buat nyiksain manusia. Nah, cita-cita kayak gitu tuh dipakai sama masyarakat sana tuh untuk mendidik anak-anak mereka lah. Kalau di Indo mah mungkin ada kayak misalkan maghrib nih pulang, nanti jadi jin. Nah, itu salah satu cerita-cerita yang mereka buat gitulah di Jepang. Berarti ini ibaratnya agak-agak mirip nih ya. Biar relate ya. Di Indonesia juga sebenarnya ada. Nah, si demon itu memang di Jepang itu tuh mereka tuh mensiasati demon itu sebagai sosok yang jahat lah. Nah, di anime ini makanya kenapa di anime itu tuh kayak selalu dibuat tokoh pahlawan yang ditugaskan untuk melawan si demon itu. Nah, that's why kenapa orang Jepang itu tuh kayak suka banget sama anime-anime kayak gini. Sebenarnya ada juga anime-anime yang dulu tuh yang apa yang mirip-mirip sama ini yang gue tahu ya. Ini itu apa KNI? Sebenarnya kalau yang gue tahu itu kayak Inuyasha, terus Bleach. Bleach tahu. Nah, Inuyasha sama Bleach itu tuh kayak kurang lebih tuh hampir sama lah. Sama ya, ngejar demon ya. Ngejar ya demon. Iblis,
Kayak gitu-gitu sih. Cuman kalau Inuyasha mungkin lebih ke siluman ya. Oke. Nah kalau dari Jepangnya itu mungkin rakyatnya suka nih. Itu sama satu fun fact yang gue baru tahu sih sebenarnya. Karena kebetulan pas gue diundang buat acara itu tuh gue riset. Oke. Gue riset. Nah di tahun 2020 si Demon Slayer ini itu dia di Jepang itu nembus rekor penonton terbanyak selain ngalahin Spirit Away. Wah, gue lupa total angkanya berapa. Spirit Away itu satu aja kalah loh. Spirit Away kalah. Gue kayak, oh berarti ini se-hype itu nih. Makanya gue tuh baru download Demon Slayer tuh sejujurnya baru pas di season 3 yang di Entertain. Iya, berarti udah pas telat dong ya, udah telat banget dari awal ya. Oke. Gue telat banget, terus kayak, wih pas gue kan ya iseng-iseng lah namanya sosial media ya, nongol, wih Demon Slayer apa nih, keren banget berarti kan. Gue tonton emang keren. Bagus ternyata kan, story-nya asik. Bener. Dan ternyata ya mungkin emang dari situ kali ya, maksudnya dari si warga Jepangnya sendiri pun demen. Dan mungkin juga dibantu sama visual-visualnya yang luar biasa, keren banget sih, cantik banget visualnya. Mungkin itu yang buat itu jadi hype. Oke. Anjir, kita pindah cuy dari tempat ya. Gila, kok bisa sama ini nih gue nambah aksesoris. Oke, sama mana sih? Tapi enggak. Luar biasa nih efek Demon Slayer nih teman-teman. Keren gitarnya, pengen beli gue. Boleh dah langsung check out ntar. Oke Jeb, kemarin kita lagi bahas nih. Kok bisa tadinya lagi bahas Demon Slayer langsung pindah ya? Ini efek yang lagi hype bisa sampai kayak gini nih. Sampai bawa ke dunia nyata ya? Wah kacau sih. Hati-hati kalian ya, hati-hati. Emang kok bisa sih ini Infinity Castle sih yang kita bahas ini mau kita bahas? Apa sih ceritanya tentang apa sih Infinity Castle nih? Bisa sampai kita berasa efeknya begini ya? Iya, gue juga heran sih. Coba dong, tentang apa ya? Cerita dong kayak gimana sih alur cerita si Infinity Castle? Ya sebenarnya Infinity Castle itu kan lebih ke finalnya sih. Jadi ya ini kan mereka itu udah masuk ke sarangnya si Muzan gitu kan. Yes, betul banget sih, masuk dia nyemplung dia. Dia pada kan di Teong kan pada jatuh semua tuh. Nah, mungkin ya itu karena adegan itu kita jadi ke bawah kali ya. Mungkin karena nonton pas dengar suara Teong langsung ke bawah tuh ya. Ke bawah. Kita juga ikutan pindah gitu. Tapi kalau di filmnya tuh gimana tuh alur cerita dari awal sampai akhir tuh tentang apa sih film Infinity Castle itu? Kalau Infinity Castle itu kan lebih ke siapa ya kemarin ya? Tiga apa? Sebutannya iblis terikat atas. Oh kan? Iya betul. Si Doma, terus Akasa sama siapa kakaknya Zenitsu? Pak. Kasem. Salah. Ya pokoknya itu. Kaigaku ya. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kaigaku. Ya. Nah itu. Dan mungkin ya lebih, cuman kan diceritain dikit-dikit ya. Iya. Kalau si Zenitsu kan kayak nggak gitu panjang sih. Ternyata dia menghormati kakak perguruannya. Betul. Walaupun kakak perguruannya tuh nggak ngerasain kalau si Zenitsu tuh hormat sama dia. Kurang ajar lah ya. Iya. Udah dibantuin, udah diapain. Iya. Tetap mau jadi iblis dianya. Kurang ajar emang. Terus kalau si Doma gimana tuh? Kalau Doma kan tentang si Shinobu ya. Yang ternyata kakaknya itu juga dibunuh sama si Doma juga. Kurang ajar emang. Nah ini kita nggak tahu nih Kanae dibunuh juga nggak sama si Doma. Usia itu satu keluarga itu. Kanae selamat nggak nih ya? Kanae selamat nggak tuh? Kanae. Nah terus siapa lagi tuh terakhir tuh? Terakhir nih menurut gue sih ini yang paling disorotin kan ya, si Akaza. Highlightnya nih dia nih. Highlightnya si Akaza. Oke. Karena kan kalau dilihat tuh yang di Jepang tuh kan di apa tuh? Bioskopnya. Promo ya, background. Iya, backgroundnya Akaza. Wow. Ya Akaza, pakainya Tanjiro kan. Wah, itu keren banget. Niat banget ya. Gitu sih. Kayak ya alur ceritanya untuk Infinity Castle itu doang sih. Mungkin kan dia kan trilogi kan. Kalau yang pertama ini mungkin fokusnya lebih ke si Akaza sih. Oke. Nah, kalau untuk scene favorit yang lu suka nih di film ini nih apa sih? Scene favorit itu menurut gua Akaza sih. Akaza justru. Ya. Pas. Kenapa tuh? Jadi entah nyalung atau enggak gitu. Jadi ketika si yang calon istri ya, dia udah nikah belum sih? Kayaknya sih hitungannya udah nikah kali ya. Iya, pokoknya si ceweknya lah. Soalnya kalau belum nikah agak ngeselin. Iya, baru mau nikah dibunuh. Nah, pokoknya ketika si ceweknya itu nyamperin kan. Kayak udah gitu lah bahasanya.
kayak udah. Nah tapi si Agasanya kayak enggak, lu siapa, karena kan dia lupa ingatan ternyata. Betul. Kayak udah. Terus akhirnya kayak ceweknya bilang, apa sih yang lu cari gitu. Gue mau jadi lebih kuat. Terus kenapa lu mau jadi lebih kuat? Udah kan pokoknya debat intinya sih. Terus pasti ujungnya pokoknya kayak gimana, cuttingannya tuh pas banget. Pas banget ya, perpindahan situnya ya. Halus gitu ya. Intinya kayak pas di ujungnya, buat apa lu lebih kuat? Gue buat beliin obat buat bapak gue. Wah, itu baru langsung flashback kan. Ternyata si Akaza itu tuh dia tuh jadi penjahat ya buat beliin obat buat bapaknya gitu. Betul, itu langsung ya, ngena ya. Mata gue langsung berkaca-kaca bro. Parah. Tersentuh lah itu. Tersentuh banget. Tadinya emosi. Sempet kesel banget kan sama Akaza kan. Kan karena dia bunuh Rengoku kan. Iya nih. Aduh, favorit gue dibantai sama Akaza bro. Waduh. Itu pas lagi ngebantai dia sih, kayak nggak ada yang nggak benci sama dia sih. Langsung tuh kan, seketika kurang ajar nih orang. Iya, sebaik ini mati loh. Gile. Kesel banget berarti ya. Terus begitu ada cerita itu langsung kita terpengaruh langsung kayak. Gue pribadi ya, kayak langsung perspektif gue keputar gitu. Kan tadinya kesel, jadi makin kesel. Letus lagi. Jadi kayak sedih gitu. Makin sedih lagi. Bisa aja memang kacau sih emang kacau ya. Nah, gue ada pertanyaan lain nih. Pertanyaan yang unik. Kan kalau kita lihat di filmnya kan, ada macam-macam Hashira dengan pernapasan yang unik-unik ya. Iya. Ada Hashira pernapasan air. Nah, ada Hashira pernapasan angin. Sama Hashira yang nggak napas. Udah mati. Udah mati. Nah, Hashira di film ini favoritnya siapa nih, Jen? Kira-kira yang muncul kemarin nih. Siapa ya? Yang jadi favorit lu. Hashira tuh ada banyak tuh kan. Iya, bingung sih ya. Siapa ya? Yang jadi kayak aja, gila keren banget gitu. Mungkin ini Hashira ya? Hashira. Lu dulu siapa? Kalau gua lebih ke Kocho sih. Shinobu Kocho. Karena menurut gua dia strategisnya brilian gitu loh. Dia berani maju sendiri gitu. Jadi kayak, wah, gue yakin nih gue bisa menang padahal mah. Padahal langsung diserap ya. Padahal di mukbang. Nah, kalau lu gimana? Gua kayaknya Gyu kali ya, Gyu. Oke, si air. Kenapa tuh? Karena tenang aja gitu bawaannya. Cool gitu. Cool ya, walaupun set. Sama ini sih, Sanemi juga lebih keren sih. Itu kayak lu dateng kan di Infinity Castle cuma duduk begini. Oh iya, dia duduk doang di sini ya? Depan. Nyantai, sini bro gitu. Iya, sini lo kalau mau datang. Keren juga sih. Keren ya, keren banget. Oke. Nah, ini untuk buat teman-teman Sobat Beyond yang belum nonton animenya nih, kira-kira worth the hype nggak nih buat diikutin? Worth it sih. Worth it banget nih. Apalagi kalau kalian tuh yang mungkin suka yang visualnya yang menggelegar gitu ya. Menurut gue oke sih. Berarti cocok nih diikutin dari awal untuk kayak. Cocok. Karena kan kalau kayak gini-gini nggak ada basian ya. Maksudnya nggak ada basinya gitu. Masih aman aja ya. Seru-seru aja ya. Nah, even lu nonton nanti nih ketika udah si triloginya itu udah kelar gitu. Kan 2030, 32. Iya. Menurut gue yang juga nggak yang masih oke aja. Nggak basi. Iya. Nah, untuk rating dari lo deh filmnya, berapa sih lo ngasih rating berapa? Maksimal berapa sih? 10 lah. Nggak setinggi-tinggi lah. Menurut gua 8,5. 8,5. Kenapa tuh 8,5? 8,5-nya visualnya bagus banget. Oke, dari segi visual bagus berarti banget. Berarti berapa? 1,5 ini proses pembuatannya kelamaan. Oh, iya nggak sih? Buset nih, kita baru nonton kan 2025. Nanti baru ada lagi di 2027 ya? 27 atau 28. 27 ya? Wah. 27 atau 28 gitu. 27 luar biasa gini. Itu pun masih harus nunggu satu film lagi kan? Satu film lagi ya? Harus sabar itu emang sebagai fansnya Demon Slayer ya. Luar biasa emang nih. Karena kan emang kalau dari segi produksi ya, gak tau sih ini kemarin tuh kayak ada orang posting si UFO table-nya gitu. Dia kayak buka ungkapan kenapa prosesnya lama. Karena kalau dari segi story, semua orang udah bisa baca manganya karena di manganya udah tamat. Oh, sumbernya udah ada ya. Kalau mau tahu story-nya aja, lu udah bisa baca dari lu udah bisa tahu dari manganya. Iya. Nah, si UFO table ini dia mau maksimalin di visualnya justru. Begitu. Oke. Nah, kalau lu sendiri tuh lu bakal penasaran baca manganya atau ntar aja deh gue nonton filmnya aja deh biar kaget. Nah, kalau lu gimana tuh?
Dua-duanya sih. Dua-duanya? Kenapa begitu? Kalau baca manga mungkin kan penasaran sama story-nya ya. Kayak ini siapa yang mati, siapa yang gimana, apa gimana gitu. Tapi kalau nanti ketika filmnya udah rilis, gue juga akan nonton. Tetap nonton juga? Karena kan visualnya beda. Oh iya sih. Karena komiknya dia ini kan animasinya itu standar banget. Iya sih. Saya waktu itu gue pernah ngeliat sih kayak, biasa aja sebenarnya ya. Biasa aja, gambarnya gambar-gambar. Maksudnya nggak yang kayak mungkin kayak Naruto gitu kan lebih banyak efeknya ya. Betul. Kalau Naruto tuh udah top tier sih menurut gua kalau untuk ini. Di komiknya ya, di komiknya. Tapi kalau di komiknya si Demon Slayer tuh nggak yang segimana ada visual yang menggambarkan keren gitu. Keren, kayak ya udahlah biasa aja kalau di segi manganya ya. Nah terakhir deh, lu ada ekspektasi nggak untuk di film berikutnya nih? Kira-kira lu kayak berharap bakal kayak gimana nanti? Ekspektasi sih sebenarnya cuma satu ya. Kalau visual selalu bagus. Oke, udah diakuin tuh. Ekspektasinya itu cuman dipercepat aja gitu. Oh, timingnya ya. Jangan terlalu lama lah gitu lah. Bisa 2 tahun tuh gimana? Takutnya gimana ya? Udah ya kan nggak tahu ya, kalau sekarang kan mungkin kita masih agak santai. Kita nggak tahu 2 tahun ke depan, atau kan kita lagi sibuk-sibuknya nggak ada waktu buat nonton. Betul. Gitu sih. Nunggu lama banget ya. Nunggu lama banget. Total semuanya kurang lebih 4 tahun ya. Iya. Kalau 2 tahun. Sekarang 25, ada lagi next 27. Terus habis itu katanya ketiga kan, 3 kali kan? Iya, lagi tuh 29. Trilogi nunggu tiap 2 tahun. Iya, gua nih sekarang nonton, gua sama bini gua gitu. Gua kebetulan baru punya anak nih. Nanti gua nonton film yang terakhir, anak gua udah 7 tahun. Udah bisa diajak nonton bertiga gua jadi. Boleh tuh. Biar kenalin kayak papa. Iya. Bisa jelasin ya. Bisa jelasin. Luar biasa, mantap. Oke. Kira-kira segitu aja sih kita obrolan kali ini, Mas Jeffrey. Luar biasa sekali sih sharing-sharing kita, ngobrol-ngobrol review soal Demon Slayer. Jadi recommended nih buat teman-teman nonton. Recommended lah pokoknya buat kalian, apalagi yang suka visual yang menggelegar. Menurut gua oke sih. Oke banget ya. Bakal nonton lagi nggak 2 kali atau 3 kali atau lebih? Kira-kira si Infinity Castle? Iya. Mungkin. Kalau memungkinkan. Tergantung. Apakah keluar di Netflix atau enggak gitu. Kalau di Netflix sih mungkin gua akan nonton lagi. Oke, Sobat Beyond. Terima kasih udah bergabung dan menonton acara ini. Thank you banget Jeffrey udah bantu nemenin dan nge-review film Infinity Castle yang sangat seru ini ya kan. Seru banget. Buat teman-teman boleh ditonton. Mantap banget filmnya berarti ya? Sangat recommended ya? Recommended banget. Oke, Sobat Beyond jangan lupa saksikan episode Bionik lainnya. Gua Restu dan juga Jeffrey. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.